Selesai kasus mafia sertifikat pagar laut, kini muncul mafia sertifikat tanah di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Mirisnya, kali ini melibatkan lansia difabel bernama Tupon. Bagaimana duduk perkara dan perkembangan kasusnya? Lalu mengapa mafia tanah masih saja marak? Mbah Tupon memiliki tanah seluas 1.655 meter persegi bersertifikat hak milik atau SHM yang menjadi tempat tinggalnya beserta keluarga. Lokasinya di Dusun Ngentak, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Bantul. Tupon tidak pernah merasa menjual tanahnya. Namun pada Maret 2024, tanah itu diketahui sudah beralih ke orang lain yang tak dikenal Tupon, yaitu IF. Tanah itu juga dalam proses lelang karena IF menjaminkan SHM tanah tersebut untuk pinjaman sebesar 1,5 miliar rupiah yang macet pembayaran angsurannya. Meski tak menjual, namun Mbah Tupon pernah menyetujui pengurusan pemecahan sertifikat menjadi 4 bidang tanah untuk dirinya dan ketiga anaknya pada seorang berinisial B pada 2021. Dari sinilah diduga penipuan dan mafia tanah bermula. Kasus ini mendadak ramai dan langsung direspons Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Selasa 29 April. BPN Bantul telah mengecek peralihan SHM Mbah Tupon ke IF. Secara administratif, formil, berkas peralihan hak lengkap. Ada akta jual beli yang ditandatangani Tupon, istrinya sebagai pendamping, dan saksi-saksi. Penandatanganan berkas dilakukan para pihak di hadapan seorang pejabat pembuat akta tanah. Namun pada Senin 28 April saat BPN mendatangi kantor PPAT tersebut, kondisinya tutup dan tak ada orang. Adapun langkah awal untuk mengatasi kasus Mbah Tupon, BPN telah memblokir internal SHM Mbah Tupon yang sudah beralih ke IF dan menyurati Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Kantor Pertanahan telah berkirim surat kepada Kanwil BPN DIY terkait permohonan rekomendasi untuk melakukan blokir internal. Ini didasari juga dengan fakta-fakta bahwa kasus ini begitu masif. Juga ada permohonan dari pihak Pak Tupon untuk melakukan blokir terhadap SHM. Pertanyaan selanjutnya, mengapa masih saja banyak mafia tanah? Padahal pemerintah telah mendirikan Satgas Anti Mafia Tanah sejak 2024 yang beroperasi melalui sinergi 3 pilar, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Bidang Pertahanan Nasional, ATR BPN, Kejaksaan Agung, dan Polri. Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya menyebut, jika Satgas ini tidak cukup efektif menyelesaikan masalah tanah secara menyeluruh, karena pada akhirnya semua kasus pertanahan bermuara di pengadilan umum. Dadan mengusulkan agar dibentuk pengadilan khusus agraria yang memungkinkan hakim melakukan investigasi langsung ke lokasi sengketa. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR Edi Olowan Pasaribu mewacanakan pentingnya pembentukan Komisi Pemberantasan Mafia Tanah sebagai upaya mengatasi konflik agraria dan praktik mafia tanah yang tak kunjung bisa diberantas. Ini dibuktikan dengan adanya sekitar 60.000 aduan terkait konflik agraria dari masyarakat berbagai daerah ke Komisi 2 DPR. Publik mesti waspada mafia tanah. Modus yang digunakan beragam, mulai dari pemalsuan berkas atau sertifikat, menggugat ke pengadilan, penguasaan tanah secara fisik oleh preman, berpura-pura sebagai pembeli tanah, dan berpura-pura kehilangan sertifikat tanah yang biasa dilakukan oleh orang dekat. Praktik jahat ini juga kerap dilakukan oleh oknum notaris, yaitu dengan membuat akta tanah tanpa menghadirkan para pihak atau figur palsu. Ada juga notaris yang membuat akta di luar wilayah jabatannya, lalu mengirim staf untuk bertemu dengan pihak pembuat akta, dan membayar jasa karyawan lepas untuk mencari pekerjaan pembuatan akta. Dari kasus Mbah Tupon, sahabat Kompas harus lebih waspada dengan cara tidak menyerahkan SHM atau dokumen apapun ke orang lain. Tidak mudah diiming-imingi pembayaran uang muka pembelian tanah sebelum ada kepastian pelunasan di depan notaris dan mengelola lahan yang dimiliki sehingga tidak diklaim pihak lain.